بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف فالفاسد من الفاسد والباطل والفاسد والباطل بمعنى واحد بمعنى فالفاسد بمعنى واحد والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة dalnya di كنكاح المعتدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan membahas tentang fasid berikutnya. Di pembahasan berikutnya bahwasanya fasid dan batil itu semakna. Namun lagi-lagi kita ulang-ulang lagi. Ini masih dalam bab apa? Al-ahkam. Ahkam syar'iyyah terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu al-ahkam ahkam apa? Taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Ada yang masih ingat ahkam secara syar'i itu apa maknanya? Istilah, siapa yang ingat? Khitab. مقتضاه الشارع Khitab. مقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو ودع. Nah, ada lagi yang mau presentasikan definisi dari hukum syar'i? Ada yang bisa? Kamu mau ya? Yang tadi kan? Iya. Maqtadahu khitab syar'i ta'alluqu bi'af'al mutakallifina min bi'af'al mutakallifina mukallafin aja. Mukallafina bi'af'al min talabin aw tahyirin aw wad'in. Awal. Maqtadahu khitab syar'i artinya apa? Mas Ari, artinya apa? Mas Ari. Nama itu siapa sih Pak? Oh gitu. Terasa sampai disembunyikan karena merasa ada saingan. Ya. Maqtadahu khitab syar'i artinya apa Mas Ari? Iqtadahu artinya apa? Bukan ma'rifah ini. Iqtadahu apa yang dikandung sahih, apa yang dikandung oleh pernyataan syar'i. Ya. Kalau min af'al mukallafin artinya dari af'al artinya apa? Perbuatan.
Perbuatan siapa? Syariat. Nah itu siapa aja mereka yang membebani syariat? Mukallaf itu siapa? Udah saya nggak ulang. Akil dan baligh. Nah, ingat terus. Terus apa aja yang di situ apa aja yang dikandung? Tulabul ilm min tulabil ilm talabin au takhir au ahsan, bagus. Alhamdulillah. Baik, kemudian ini Mas ini hukum syar'i terbagi menjadi berapa? Sahih. Hukum taklifi dan wad'i. Kalau hukum taklifi terbagi menjadi berapa? 5. Sebutkan apa aja? Wajib, mandub, muharram, mubah, makruh. Ahsan. Wajib itu nama lainnya apa? Pak Sumitro tahu Pak? Nama lain dari wajib? Gampang ini, sering banget kita lewati. Fardu, faridah. Tapi nama lain dari sunnah, dari ketahuan dulu kan. Mustahab nama lainnya apa? Iya. Mustahab nama lainnya apa? Mas Zikri. Kang Uda Zikri. Mustahab. Tahu? Pak Sumitro tahu mustahab nama lainnya? Enggak, itu nama kakek anak itu. Bukan, jaiz itu ibah mubah. Mustahab, mandub dan sunnah. Ada juga apa lagi? Masnun, bisa juga nafil, bisa juga tatawwu'. Ya. Itu hafalin dong. Ya, istilah-istilah itu hafalin biar kita nanti lebih lancar ke depannya. Jangan ngadat-ngadat. Baik, kalau misalnya muharram, nama lainnya apa? Siapa yang tahu? Mamnu, ada juga yang lain apa? Mahdzur, ahsan. Bagus. Barakallahu fiik. Pak Abu Naura, kita udah pernah belajar sahih dan sekarang belajar fasid ya. Tapi kalau misalnya sahih itu apa sih definisinya kalau di ini di kitab? Sahih. Ma Enggak. Ma tatarattabu atharu fi'alihi alaihi ibadatan kana ardan. Ahsan. Sahih dalam ibadah dan muamalah itu gimana syaratnya? Tidak ada penghalang. Dan itu yang kedua. Yang pertama syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangan. Ya, dihafalkan. Yang Zikri dan juga Pak Sumitro usahakan. Baik. Sekarang ke fasid. Fasid berarti ma la tatarattabu athar fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqlan. Fasid dan batil bima'nan wahid illa fi mawdi'ain. Fasid dan batil itu satu makna dalam fiqih Hanbali. Ini kan Hanbali nih. Satu makna kecuali di dua tempat. Aslinya berarti fasid dan batil sebenarnya satu sama, fasid dan batil. Apa arti fasid? Rusak. Apa arti batil? Batal, yaitu benar-benar invalid dah, hangus gitu kan. Satu makna kecuali di dua tempat. Dikatakan di sini al-awwal, di tempat pertama fasid dan batil dibedakan, yaitu fil ihram, dalam urusan ihram. Kayak gimana? Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wati'a fihi al-muhrimi. Ini kenapa muhrimi? Ini majrur atau ri ya? Ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul al-awwal wal batilu martadda fihi 'anil islam. Tafriq fasid dan batil dalam ihram. Farraqu, yaitu para ulama membedakan
bainahuma, huma di sini kembali ke mana? Fasid dan batil. Benar atau enggak? Hah? Huma kembali ke mana? Fasid dan batil. Baik. Bukan kembali ke maudhi'ain, bukan? Bukan. Baik, berarti farraqu bainal fasidi wal batili. Bi annal fasida, bahwasanya yang fasid ma wati'a. Kasusnya gimana? Ma wati'a, antum sini aja. Yuk. Ma wati'a fihi al-muhrimu. Itu kasusnya bagaimana? Ini masdari wati'a. Wata itu masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Seorang muhrim di sini bukan maknanya muhrim Indonesia yang haram yang haram dinikahi, bukan. Muhrim di sini orang yang berihram. Iya. Qabla ini muhrim dengan haji, qabla tahallulil awal. Sebelum tahallul yang pertama. Ini ada udah haji Pak Sumitra, udah haji Pak. Umrah. Berarti ada gambaran kok, ana belum bisa. Belum menerawang. Al-muhim kita terjemahkan aja Pak ya, dan yang lainnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang bisa menunaikan haji dan umrah. Amin. Iya, kangen dengan tanah haram. Qabla tahallulil awal, sebelum tahallul yang pertama. Tahallul nyukur. Tahallul apa artinya tahallul? Wal batilu, adapun batil itu tadi, itu masih sesuatu yang masih lebih ringan, hal-hal semacam ini. Ya. Ada yang batil namanya, yaitu martadda fihi 'anil Islam. Irtadda artinya apa? Murtad, keluar. Fihi di dalam haji itu, di dalam prosesi dia murtad dari Islam. Nauzubillah. Jadi ketika haji murtad dari Islam, maka dia batil. Apa bedanya di sini? Bedanya fasid ini masih lebih ringan daripada batil. Kalau dikatakan di sini, ya. Kalau yang batil, ya, kalau misalnya batil itu harus melakukan ihram baru. Karena apa? Ketika keluar dari Islam, ketika dalam proses haji, itu batal semua amalannya. Ya kan udah kita pelajari tadi malam, syirik, kufur, batal semua amalannya. Sehingga amalan-amalan sebelumnya itu enggak mu'tabar, rukunnya udah hilang semuanya. Itu bedanya. Kalau fasid, ya, dia masih bisa bertaubat di dalamnya dan melengkapi kemudian. Paham? Jadi kalau misalnya murtad, dah hilang semuanya, semua amalan hajinya sama sekali, berarti dia harus ihram baru lagi, dan itu nggak bisa. Jadi harus segera, udah. Gimana kalau orang dalam haji kufur, maksudnya keluar dari Islam, ya harus diapain Pak? Dibatalkan, ya pulang udah, gitu kan? Karena kalau dia mau umrah lagi dari awal, ya udah di dalam proses aja susah. Ihram dari awal, kan ihram juga ada miqatnya, yaitu tempat masuknya lewat mana. Itu kan repot lagi, dan nggak bisa di waktu itu gitu. Harus diulang dari awal lagi, jadi nggak bisa. Untuk yang batil ini, jadi batil ini intinya apa? Intinya batil itu untuk sesuatu yang memang meleburkan semua amalan ihram itu. Kalau misalnya fasid itu masih lebih ringan, walaupun berat juga ini. Taib, itu aja. Tapi ini juga mazhab Hanbali saja yang ini. Tapi Hanafiyah, mazhab Hanafi membedakan fasid dan batil lebih luas lagi. Tapi itu tidak kita bahas di sini karena akan membuat pikiran enggak tertata nanti, enggak usah. Al-muhim di sini kita cukup mengetahui aja ya. Al-thani yang kedua,
fin nikah, dalam urusan nikah. Farraqu bainahuma. Para ulama Hanbali sini membedakan antara keduanya dalam urusan nikah. Bi annal fasida, bahwasanya fasid, yang fasid itu apa? Makhtalafal ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali. Fasid adalah apa yang para ulama berselisih pendapat perihal kerusakan amalan tersebut. Ma di sini kan apa yang, maksudnya amalan yang ikhtilafal ulama, para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat fi fasadihi, tentang kerusakannya. Contohnya apa? An-nikahu bila wali, nikah tanpa wali. Itu kan kalau di tradisi dan juga di yang kita aminkan adalah syarat sah nikah. Dan sebagaimana Nabi SAW berkata, la nikaha bila wali, nikah harus ada wali, baik perawan maupun janda gitu. Tanpa wali enggak sah nikahnya. Nikah dengan wali walaupun nikah siri sah enggak? Sah secara syar'i maupun secara negeri tidak sah gitu kan. Kalau misalnya nikah rame-rame tapi enggak ada walinya perempuan itu misalnya atau laki-laki, enggak sah. Gitu loh. Jadi ibrahnya bukan di rame siri atau jahri, tapi ibrahnya di sini ada wali enggak gitu. Ada nilai saksinya juga. Nah, ternyata nikah bila wali itu sesuatu yang mukhtalafun fi, yaitu yang memang ada ikhtilaf di dalamnya. Maka ketika ada ikhtilaf terhadap hukum perbuatan ini, yaitu nikah bila wali, maka penyebutan kerusakan amalan tersebut lebih ringan dibandingkan perkara yang memang sudah disepakati atas kerusakannya. Paham enggak di sini bedanya? Nikah bila wali, nikah tanpa wali itu ada khilaf. Itu permasalahan yang para ulama berselisih tentangnya. Nah, karena ada perselisihan tentang hukum ini, maka penyebutan kerusakan perbuatan ini itu lebih ringan, disebutnya fasid. Paham enggak di sini? Mas Zikri paham enggak? Wal batilu, adapun yang batil, ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah, apa yang para ulama ijma' bersepakat atas apa? Atas kebatilannya. Sebenarnya butlan dan fasad sama, cuma di sini dibedakan dari segi khilafiyah atau ijma'. Sepakat atas ketidaksahan nikah perempuan, menikahi perempuan yang masih menjalani masa iddah. Kalau itu semua ulama sepakat. Nah, ketika ketika diketahui semua ulama bersepakat atas haramnya dan batilnya menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, sepakat para ulama, maka penyebutan terhadapnya disebut batil, lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena perkara yang rusak ini disepakati oleh ulama atas kerusakannya. Adapun yang tadi nikah bila wali, ikhtilaf. Tapi tentu ya tetap aja enggak boleh, bukan ya ikhtilaf. Fasid, tapi tetap haram gitu kan. Iya, cuma penyebutannya aja yang memang ini. Penyebutannya yang memang harus lebih ini. Baik. Juga ada nikah yang secara sepakat dianggap batil. Dikatakan Syekh Utsaimin dalam syarahnya, yaitu nikahul ukhti minar radha', menikahi saudara perempuan dari sepersusuan. Gambaran gimana? Ana waktu masih bayi menyusu kepada ibu ana misalnya. Kemudian ada tetangga, mungkin karena tetangga ini ibunya susunya enggak keluar, dan daripada mendapatkan susu kalengan, maka minum atau menyusu pada ibu ana. Itu ada aturannya tuh berapa kali ini. Maka misalnya udah sah resmi dia
anak tersebut nyusu memang rutin dengan ibu anak. Maka anak itu, yaitu perempuan, anak itu menjadi saudara sepersusuan anak. Ini batil gak ininya? Batil secara sepakat ulama. Maka disebut menikahi dia pernikahan yang batil, sama sekali tidak boleh ada bekas. Gitu. Ya. Paham nggak? Kalau yang lagi tren itu Bang Asi itu gimana Ustaz? Bang Asi itu gimana? Jadi ibu-ibu yang jadi donatur ASI dikumpulin, nanti disebarkan ASInya ke. Ana pernah tahu itu, tapi ana belum bisa jawab, Mas. Ini, wallahu a'lam. Iya. Wallahu a'lam ya. Ya dipompa, terus dikumpulin, kan sekarang ada pompa. Pompa ada, dikumpulin. Ya, yang itu ana tidak bisa menjawab. Insyaallah kapan-kapan kalau udah punya ilmunya ya. Enggak apa-apa kan? Ya, jangan kecewa ya. Kalau kecewa ya pulang aja. Baik, jadi itu pelan-pelan udah kita tahu. Coba sekarang kita lihat soal as'ilah. Murojaah lagi. Arifil ahkam lughatan. Apa hukum secara lughah? Boleh murojaah, boleh lihat. Ahkam secara lughah jam'ah dari hukum. Artinya apa di situ? Al-qadha, atau yang enggak ada di situ al-mana'. Wastilahan, istilah secara istilah apa? Maqtadahu khitabu syar'i bi af'alil mukallafin min talabin au takhirin au wad'in. Wa ishrah at-ta'rif, ishrah at-ta'rif. Siapa yang mau mensyarah? Antum syarah, antum belum ya? Maqtadahu khitabu syar'i. Ayo, syarah, enggak apa-apa, lihat gitu enggak apa-apa. Dengan bahasa Indonesia, tafadhal. Kitab Syara' Alkitab wa Sunnah. Ya, Alkitab wa Sunnah, kemudian apa yang terkandung dalamnya, terus Al-muta'alliq al-mukallafin. Yang keras. Yang terkait dengan perbuatan Siapa? Perbuatan siapa? yang Terbebani oleh kehidupan? Terbebani oleh apa? terbebani oleh syariat. Iya. Iya, maksudnya siapa mereka yang terbebani oleh syariat itu siapa? Mukallafin. Iya, mukallaf itu maksudnya mukallaf itu siapa? Terbebani oleh syariat. Iya, orang yang terbebani oleh syariat itu apa? Kalau saya akil balik itu maksudnya. Muslim akil balik. Muslim akil balik. Terus? Dengan Ya, walaupun bukan muslim dia tetap terus? sama baik perkataan ataupun perbuatan. Apa itu maksudnya? Perkataan perbuatan? Tolab atau takhir? Maksudnya apa ini? Min tolabin atau takhir awad? Apa itu? Daripada mentolab, daripada tuntutan, Kemudian ataupun takhir pilihan dan penetapan. wada, penetapan tanda-tanda akan suatu perbuatan. Oke, baik, ahsanta. Ma hiyal ahkamu taklifiyah? Apa itu? Ahkam taklifiyah itu apa? Gampang banget. Apa maksudnya itu? Hukum taklifiyah apa aja? Haram. Sunnah, lupa, makruh, wajib. Ahsanta. Siapa yang mau mendefinisikan wajib? Tafadhal. Ya. Ma amara bihi syari' ala wajhi iltizam. Ahsan. Lawannya yang sepertinya yaitu mustahab. La ala wajhi iltizam. Tinggal ditambahin la ala wajhil ilzam. Baik. Kalau misalnya muharram apa? Boleh dilihat, boleh. Ma naha anhu syari' ala wajhi al-ilzam Bitar, ahsan. Kalau misalnya makruh? Ma naha anhu syari' la ala wajhi al-ilzam bitar. Tapi anda mau baca mubah? Gampang. Ma la yatalaqqa Ya ta'allaq yata'allaq bihi amrun. bi amrun wa la nahyun bi zati. Ahsan, bagus.
Siapa yang mau menyebutkan nama lain dari wajib, nama lain dari mandub, nama lain dari makruh, nama lain dari muharram? Siapa yang mau? Tafadhol. Nama lainnya doang. Nickname-nya, nickname. Nah, ayo. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Jangan nunggu ditunjuk. Ntar nggak bisa. Ayo siapa? Tafadhol. Siapa ayo? Harus tahu dong ini ya, Masya Allah. Come on. Siapa ayo. Hah? Boleh. Udah boleh lihat, nggak ada yang mau pula. Gimana kok nggak boleh lihat? Wajib nama lainnya itu Faridah, Rabbi, Lazim, Faridah Faridah, dan Hatim, Hatim. Terus lazim. Oke. Terus kalau misal mandub, nama lainnya apa? Sunnah, Masnun, Mustahab, Hmm. Muharram, Nama lainnya apa? Muharram, Mazur, mahzur, Mahzur, dan mamnu. Tapi ada lagi? Ada lagi? Yang ini yang dalam nih laki-lakinya apa nggak ada orang gimana nih, Masya Allah. bisa digiring ya? Iya, baru tahu. Ada apa? Itu mencet apa deh? Baru tahu soalnya bisa berhenti bunyi. Sering di rumah kan sering bunyi. Masya Nggak tahu Allah. cara bunyi. Aduh, Masya Allah antum nih. Enggak kok antum wajar lah. Wajahnya kelihatan kok. Gak ngerti begituan. Nyatanya nggak ngerti semua. Oh gitu. Masya Allah. Sembarang mencet. Hah? Sembarang mencet maksudnya itu. Enggak lah, itu ada tekniknya itu. Anak dari naiknya aja udah istilah buhulnya langsung ada pencet. Diam langsung gini. Bentar bunyi lagi. Enggak. Ntar kalau misalnya udah ada warna hampir habis banget baru. Ini pencet merah doang. Tapi udah itu aja ya. Tapi sampai situ aja dulu. Kita insyaallah lanjutin pada pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta